yakni rukun ibadah. Menyegerakan ibadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah al-mahabbatu ma'ahu, kecintaan yang dibagi dengan ketundukan. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin dan mukminat ketika dipanggil menyeru panggilan Allah, maka tidak ada ucapan yang lain selain mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat kepada Allah, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berikutnya para jemaah, yakni ruhul jihad. Menyegerakan jihad di jalan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wajahidu fi sabilihi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah," dan berjihadlah dengan hartamu dan jiwamu di jalan Allah. Lihat orang-orang yang berkorban, mereka berjihad dengan hartanya. Lihat orang yang pergi haji, mereka jihad keduanya, hartanya dan jiwanya. Disebabkan hanya semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah rahimakumullah, ibadah kurban itu bergandengan dengan ibadah haji. Ternyata makna filosofinya pun sama. Lihat, ketika seorang jemaah haji sampai di tempat, lantas sebelum mikot apa yang dikerjakan? Yang pertama kali dikerjakan adalah menanggalkan pakaiannya, membuka pakaiannya, diganti dengan kain ihram. Terutama kita laki-laki hanya 2 helai saja. Apa makna di balik ini? Ternyata pakaian adalah salah satu simbol kenikmatan yang Allah lekatkan pada diri kita. Kekayaan, kecerdasan, ilmu, harta, tahta, jabatan, pasangan, anak kita, itu semua pakaian kita. Dan itulah pakaian yang menjadi sumber kesombongan seseorang. Kita memakai baju yang ada pangkat di pundaknya, merasa lebih hebat dari orang lain. Kita kalau memakai mobil mewah, merasa lebih dipandang oleh orang lain. Kita kalau banyak ilmu, kadang-kadang sifat hewan yang ada pada diri kita, merasa lebih pintar dari orang lain. Dan itu adalah kesombongan, dan kesombongan adalah sifatnya hewan. Maka ketika mulai haji, yang pertama dilakukan, buka pakaian kesombongan itu. Semua sama di hadapan Allah. Mau tukang besi ataupun polisi, mau ustaz ataupun tukang babat, mau gubernur ataupun tukang gubernur, mau presiden ataupun tukang ngamen, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Lantas apa yang membedakan derajat seseorang di hadapan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berangkat haji disuruh berbekal, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya berbekalah, dan bekal yang paling hebat, yang paling luas, yang paling luar biasa, yakni adalah takwa. Para jemaah rahimakumullah, dan filosofi kesombongan ini dibuat di dalam ibadah kurban. Lihat ketika ibadah kurban, apa yang diucapkan, yang diitikadkan ketika menyembelih hewan kurban. Bismillahi Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Hanya Allah lah yang Maha Besar. Kita tidak punya apa-apa. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini adalah rezeki darimu dan kembali kepadamu. Maka terimalah kurbanku ini. Maka bersama sembelihan hewan kurban,
tumpahnya darah hewan kurban, maka tumpahkan pula sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita. Kadang-kadang seorang imam merasa lebih fasih bacaan dari makmumnya, seorang ustaz merasa alim daripada jemaahnya, seorang bos merasa lebih berkuasa daripada anak buahnya, orang tua merasa lebih berpengalaman daripada anak buahnya, orang kaya merasa lebih terpandang dari masyarakat lainnya, dan itu semua merasa lebih dari orang lain. Itulah sifat binatang, itulah sifat kesombongan. Kenapa syaitan, iblis diusir dari surganya Allah padahal dia rajin sholat, hafal Quran, hafal hadis? Ternyata karena di hatinya ada kesombongan. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam, maka Allah usir dari surganya Allah. Maka bersama tumpahnya darah hewan kurban, tumpahkan pula sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Maka dalam menyembelih, Allah sayang pilih orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, minimal ahli masjid, tidak pernah meninggalkan sholat, karena ini berkaitan dengan keabsahan dalam menyembelih. Jangan asal menyembelih tetapi orangnya takut sholat, tidak pernah sholat, ayo disuruh menyembelih. Ini kesalahan besar. Awas, hati-hati dalam menyembelih hewan kurban. Pilihlah orang yang menjadi takmir masjid, yang senantiasa menegakkan sholat. Para jemaah, hikmah yang terakhir di penghujung khutbah ini, lihat, perhatikan, ketika sa'i mondar-mandir, bolak-balik, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, dan ini berkaitan dengan sejarah spiritual Nabiullah Ibrahim alaihissalam, terutama Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Siapa yang bolak-balik antara Safa dan Marwah? Itulah Ibu Hajar. Siapa yang menerima hasilnya? Putra tercintanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Apa makna di balik ini? Jangan kepedean, jangan merasa apa yang kita punya sekarang adalah hasil kita. Kenapa Allah tidak mengadab kita? Karena ada seseorang hamba yang senantiasa bermunajat bolak-balik kepada Allah lewat sepertiga malam. Ya Allah, jaga anakku. Ya Allah, luaskan rezekinya. Ya Allah, sehatkan badannya. Ya Allah, jadikanlah dia anak yang soleh. Andai kau jemput esok atau lusa, titip anakku. Ya Allah, jangan kau adab. Artinya apa yang kita dapatkan hari ini itu hasil kerja payah orang tua bolak-balik kepada Allah. Kamu lihat adil-adilan para jamaah ketika kita bermaksiat, kita terus terang saja banyak dosa dan maksiat. Bagaimana dengan keadilan Allah? Adilnya seseorang yang bermaksiat diadab oleh Allah, tetapi dengan kemurahan Allah. Karena ada seseorang yang menghalangi adab tersebut, yakni doanya orang tua, maka Allah menanggalkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau adab kami ketika kami lupa ataupun lalai dari perintah. Maka Allah menunggu saat-saat kita bertobat. Para jamaah rahimahullah, berbahagialah teruntuk hamba-hamba yang masih mempunyai orang tua. Dialah tiket jalan tol menuju surganya Allah. Dan teruntuk hamba-hamba yang orang tuanya sudah tidak ada. Sudah bukan zamannya kita memberikan makanan terbaik, sudah bukan zamannya kita memberikan uang yang banyak, fasilitas yang mewah, tetapi sematkan di setiap doa yang kita panjatkan, yakni mendoakan orang tua. Ya Allah, orang tua ini luar biasa. Saking hebatnya orang tua disandingkan namanya sebuah ibadah kepada Allah. Allah ta'budu, jangan kau beribadah illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Apa setelah beribadah kepada Allah? Wabil walidaini ihsana. Bukan haji, bukan baca Quran, bukan tahajud,
ternyata kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indaka kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ketika kita beranjak dewasa, orang tua pasti satu sudah ini itu sangat merepotkan, maka jangan sekali-sekali mengatakan wala tanharhuma, jangan pernah kau membentaknya. Wahid lahumā janahal dhulli minar rahmah. Jaga kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan sematkan di setiap doa yang kita panjatkan, ya Allah, kasih sayangi orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Para jemaah, buat khutbah yang singkat ini, marilah kita perbaiki diri kita semua, tingkatkan iman kepada Allah, dan jangan lupa berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan dengan itu insya Allah kita semua akan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum wa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun kiram, usiu nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wallahu ta'ala bil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina karimina wa dhurina wa lana Muhammad wa sallim wa Allah tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ya Fattah ya Razak, iftah lana abwaab al-khair wa abwaab as-salamah wa abwaab as-sihah wa abwaab an-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab ar-rahmah wa abwaab al-quwwah wa abwaab al-'ilmi wa abwaab al-rizqi wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Ya Basir ya Badi ala kulli syai'in qadir, yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana hasil maqasidana aqali hajatina warfa' darajatina wa aslih dinana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al dinana dina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa niyyatana niyyatal khasiin wa salatana salatal khasiin wa a'malana a'malas salihin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaqirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilna jannata ma'al. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Barakallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.